Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Muhardi Mustafa MT, salah satu dosen pada jurusan Teknik Pertambangan Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saat ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengolahan lahan dan reklamasi. Mata kuliah ini sangat penting. Bagaimana kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan memperhatikan lahan pasca tambang menjadi lahan yang sustainable bagi penggunaan lahan berikutnya dan bisa menjadi kegiatan refungsionalisasi lahan. Mata kuliah ini diprogramkan mahasiswa di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan teknologi pengolahan lahan akibat kegiatan pertambangan, mulai dari perencanaan, operasi produksi, pasca tambang. Kemudian materi ini meliputi karakteristik lahan terganggu, perubahan bentang alam, pengolahan tanah pucuk, pengendalian erosi dan sedimentasi, penataan lahan, revegetasi, pemilihan tanaman, pengelolaan media tanam, evaluasi keberhasilan reklamasi, serta aspek regulasi dan keberlanjutan lingkungan pertambangan. Capaian pembelajaran lulusan dari program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, mampu menguasai konsep dasar teknik pertambangan, lingkungan tambang, pengelolaan lahan pasca tambang, mampu memahami regulasi pertambangan dan perlindungan lingkungan, mampu merancang strategi pengelolaan lahan dan reklamasi sesuai karakteristik tambang dan kondisi lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah mampu menjelaskan konsep pengolahan lahan akibat aktivitas pertambangan, mampu menganalisis dampak perubahan lahan akibat kegiatan pertambangan, mampu merancang kegiatan penataan lahan, pengendalian erosi dan drainase reklamasi, mampu menentukan metode pengolahan tanah pucuk dan media tanam reklamasi, revegetasi dan pemeliharaan tanaman, mampu mengevaluasi keberhasilan reklamasi serta memahami regulasi terkait reklamasi dan pasca tambang. Kemudian sistem penilaian, tugas 20%, ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 50% dengan syarat kehadiran minimal 80%. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran mata kuliah pengolahan lahan dan reklamasi di kelas pada pertemuan ketiga. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di minggu ketiga ini. Minggu ketiga ini masih banyak kita cerita tentang degradasi lahan, tapi konteksnya adalah di Nikau. Kalau yang kemarin banyak kita cerita membahas tentang batubara. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, supaya kita lebih fresh, kita lebih mudah menerima pelajaran hari ini, saya minta ada kawan satu yang bisa memimpin kita semua untuk berdoa.
Ya, silakan. Ya, kita mulai pembahasan ini. Kita semua berdua sesuai dengan ya masing-masing. Ya, terima kasih sudah memimpin doa kita Alhamdulillah ya. Pertemuan ketiga ya sekarang tentang apa namanya degradasi lahan untuk tambang nikel. Kemarin Mas Entin gitu ya tembus batubara ya, masih ingat kan pertemuan kedua kita degradasi di batubara, dan kita juga masih ada yang mudah-mudahan tidak lupa dengan pertemuan kemarin degradasi lahan untuk yang sebelum kita masuk nikel. Yang di batubara itu seperti apa yang bisa dilihat degradasinya ya, lingkungan. Silakan silakan. Khususnya di tambang batubara kan ya ada potensi air asam tambang. Jadi pada saat terjadi hujan ataupun ada sumber mata air yang naik, jadi ya sumber air bawah tanah, pada saat terjadi penggunaan batubara dia kan menjadi air asam tambang karena ada terdapat unsur sulfur di dalam. Baik, terima kasih ya, masih bisa refresh ya. Itu banyak terjadi pada tambang terbuka. Kalau tambang tertutup aja underground yang kontaminasi terkontaminasi dari udara itu relatif masih agak-agak sedikit dibanding yang terbuka ya. Jadi ingat yang penyampaian kemarin yang banyak di untuk air asam itu di yang surface ya. Kalau yang di undergroundnya malah yang sering masalah itu biasa terjadi ledakan ya. Gas metan itu biasa terjadi ya, itu beda ya. Kalau yang disampaikan tadi itu benar itu asam tambangnya itu kalau tidak ada treatment malah sudah kemana-mana dan itu bahaya sekali itu. Hari ini kita masih banyak degradasi, tapi saya coba kasih kita masuk di tambang nikel. Sekali lagi, tambang nikel karena kita di Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara kita banyak adalah bahan tambang nikel, ya itu. Sebagai seorang ada semua insya Allah jadi siur tambang penting, ya amin ya. Itu saya ingatkan jangan kita terlena dengan tenangnya hanya memikirkan keekonomiannya mengambil material itu ya, padahal dengan begitu kita ambil materialnya dengan sendirinya sudah terjadi degradasi. Kenapa? Sudah terjadi bukan lahan, bentang alam, topografi, terus bisa terjadi erosi, sedimentasi dan seterusnya. Apalagi kalau di nikel yang paling berat adalah heavy metal, logam berat. Ya, kalau sudah pH tanahnya pH-nya sudah sudah turun pasang, maka disitulah tempatnya juga logam berat. Kalau istilah saya biasa sudah logamnya semakin enak menari-nari di kondisi masam itu. Ya. Bagaimana nanti meningkatkan nanti di pertemuan berikutnya lagi nanti ada beberapa metode. Nah, kita cerita deklarasi dulu bahwa ketika kita sudah mengambil material tambangnya, sudah ekonominya, jangan lupa, ingat ya, jangan lupa ya, menganalisis bagaimana pengelolaan lahan dan reklamasi sehingga pasca tambangnya nanti bisa tetap namanya sustainable ya, berkelanjutan, lahan tetap berkelanjutan bisa dimanfaatkan ya. Kalau sudah dimanfaatkan nanti apa? Nah, tergantung ada namanya nanti refungsionalisasi lahan. Fungsinya mungkin dia dirubah tetapi masih tetap bisa digunakan. Nah, kita yang namanya reklamasi jangan hanya membayangkan revegetasi
degradasi atau apa, padahal bisa dalam bentuk lain. Ya. Nah ini degradasi. Nah, bagaimana latar belakangnya? Bahwa aktivitas penambangan merubah sifat fisik dan kimia tanah, pasti. Kalau fisik sudah tadi yang tentang ya, struktur apa semua itu sudah berubah, dan apalagi sifat kimianya. Terjadinya penurunan pH itu tadi, peningkatan logam berat, hilangnya kesuburan tanah. Ini semua adalah degradasi. Ingat ya, di nikel ada semua. Nanti kalau keluar dari Sulawesi dibilang jagonya nikel. Kenapa? Orang tambang Uho Sulawesi Tenggara banyak nikel, pasti katanya. Jadi kalau terjadi penurunan pH, ini nanti peningkatan logam berat, hilangnya kesuburan. Nah ini terakhir yang banyak mungkin waktu praktek K3 ya, ingat K3 ya, itu dilihat di wilayah sana itu banyak lahan-lahan yang sebagian subur, sebagian tidak. Pengaruh dengan hilangnya kesuburan, adanya kontaminasi logam berat. Logam berat mempengaruhi namanya fertility, unsur kesuburan. Nah kalau sudah unsur kesuburan terganggu, otomatis revegetasi tidak mungkin bisa terjadi. Bagaimana mengolahnya nanti di pertemuan nanti kita akan belajar tentang ada namanya teknik ya, teknik bagaimana mengolah remediasi lahannya, ada pakai biomas, ada namanya fitur dan seterusnya. Kita hari ini khusus melihat bagaimana terjadi degradasi. Nah, ini semua aktivitas penambangan. Karena keenakan ambil ya di beberapa tempat, ambil apalagi kalau ketemu yang high grade 1-2. Kadang-kadang perencanaan tanahnya lupa. Padahal waktu membuka awal ada namanya main design. Main design itu di dalamnya include penanganan reklamasi, ada di dalamnya. Tapi kalau sudah ketemu misalnya hilang semua. Ada lagi tidak itu perencanaan tambangnya. Nanti ada yang nggak tahu lah nanti yang mana jadi kepala teknik tambang, yang mana inspektur tambang. Ya, mungkin di sini inspektur tambang, sini kepala teknik tambang, ketemu di sana nanti. Saya tidak mau tahu, jangan kena mentang-mentang satu alumni. Tetap dibiarkan. Yang KTT-nya laksanakan. Nah, ini juga mengenai degradasi lahan ini nanti reklamasi, kita akan belajar tentang regulasi tentang reklamasi. Bagaimana sih namanya nanti kaidah pertambangan yang baik, ya? Masih ingat ya di kebijakan dan apa namanya K3 itu kita akan belajar tentang itu. Ya. Regulasi belajar, sehingga ragu-ragu tentang reklamasi nanti kita akan belajar. Kemudian di bawah diperlukan pendekatan biokimia. Ini dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Diperlukan pendekatan biokimia. Kenapa? Karena ini sudah ada perubahan sifat fisik dan kimia. Degradasi ini dilakukan dengan biokimia. Tidak bisa lagi dengan biasa-biasa. Kalau sudah cerita biokimia berarti harus ada penelitian tentang media tanamnya. Karena media tanamnya sudah terdegradasi. Kenapa terdegradasi? Sudah ada perubahan warna. Kerjanya orang tambang itu, bukan orang mulai kan enggak. Paling kalau mau berkolaborasi silakan, misalnya di tanah. Termasuk ini, bagaimana memprediksi atau apa? Kalau di wilayah nikel, otomatis ya pasti namanya prediksi, pasti logam beratnya sudah ya cakap-cakap. Yang paling berat adalah ketika ada penumpukan air, lalu kemudian terjadi penurunan pH di situ, lalu kemudian logam beratnya masuk, ya, lalu ini nanti masuk di perairan umum, maka yang terdegradasi juga adalah perairan umum kalau tidak dilakukan penanganan di wilayah tambang.
misalnya di bagian terakhir adalah sedimen pond. Ada settling pond. Settling pondnya, kenapa ada settling pond? Supaya nanti materialnya bisa ada mengendap, ya. Tabrak sini, belok sini, ya. Di mana ada arus yang lemah mengendap. Dikit lagi sini siksak. Terakhir sudah berjernih. Ini yang jernih keluar ke perairan. Kalau tidak ada penanganan seperti itu, yang keruh juga masuk semua. Tunggu nanti akan demam. Kenapa? Ketika dia pH-nya sudah tinggi, logam-logamnya melewati mutu lingkungan, selesai. Tidak ada penanganan. Ada banyak kasus yang seperti itu. Kenapa? Kelalaian. Ya. Ada juga yang melaksanakan penanaman, revegetasi, tapi sekedar menunjukkan tanggung jawab. Tanam saja, bagi foto, yang laporan, saya sudah menanam. Iya. Kalau yang memeriksa juga laporan tidak paham, ya sudah wajar, sudah memberikan penanganan. Ya. Nah, adik-adik semua nanti kalau selesai, kan ada nanti namanya pengawasan penilaian keberhasilan. Ingat gitu ya? Ya. Kalau sudah 4 bulan, 5 bulan atau sini mati. Masih subur waktu 1 bulan ditanam. Ataukah pertama dikasih pupuk? Nah, pupuk berapa sih? Tidak sampai 1 tahun udah harus kalau misalnya pupuk. Nah, ada pemeliharaan setiap 6 bulan dikasih lagi atau apa. Memang biaya reklamasi penanganan degradasi lahan ini tidak bermain. Makanya ada namanya ditempatkan jaminan reklamasi. Itu kalau dia gagal cairkan. Nah, itu dia. Namun jadi sarjana tambang nggak mudah ya. Kalau nambangnya mungkin ya, tapi mengelola lahan tambangnya reklamasi tidak berat. Apalagi kalau sudah ceritain ini yang saya bilang tadi, kalau kena tambang berat meningkat, sehingga pencemaran air tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman yang reklamasi. Ya, kalau logam beratnya sudah meningkat, otomatis unsur kesuburan, ya, akarnya semua itu dimas tidak kejar. Kalau tempat terhadap degradasi ini sudah ada yang mengembangkan dengan metode cover crop produktif. Kalau saya biasa lihat di perkebunan, ada tanaman yang cepat berjalan di perkebunan sawit itu masuk, tapi itu tidak produktif. Kalau sekarang dikembangkan di beberapa bahkan ada perusahaan besar mengembangkan itu namanya tanaman serai merah. Selain lagi serai merah, dan bisa disungguh minyak serai, banyak sekali apa? Jual. Kalau di lokasi tambang dia jadi cover crop. Begitu dia naik tumbuh sekian bulan, dia naik merambah, dipotong daunnya, potong baru ditaruh di daerah yang sudah terbuka. Biarkan jadi humus dulu. Ya, tanah tadi yang biasa-biasa saja boleh melakukan. Itu salah satu cara. Sebenarnya produktif, bisa jadi berguna ekonomis, bisa digunakan oleh masyarakat sekali ini untuk usaha UMKM dengan menyuling serai tadi. Setelah itu baru tanaman apa yang kedua, fast grow. Ya. Di sana kita bisa lihat kemarin ada fast grow yang dia siapkan. Jadi tanamannya bisa cepat tumbuh, tapi didahului oleh cover crop tadi, fast grow. Setelah itu baru dikasih tanaman lokal. Jadi bisa juga tanaman lokal. Itu yang tumbuh besar. Tapi ini tuh dibenarkan dulu cover crop dan fast grow. Tentu. Ya ini degradasi lahan. Nah, ini komponen biokimia penting. Kita belajar tentang biokimia. Meskipun kita orang tambang, bisa tidak. Saya bilang tadi, kalau seorang kepala teknik tambang masih tahu. Kan? Kalau ditanya inspektur tambang kenapa seperti ini, berarti ada aspek biokimia di lingkungan. Apa itu? Nah ini sudah ada. Unsur logam berat Fe, Mn, mangannya, nikel, kobalt, krom. Ini logam berat semua.
pH tanah, redox, ya, oksidasi reduksi, kapasitas tukar kationnya kalau sudah terganggu, terdegradasi, ini rendah semua ini. Sama ini juga rendah semua kalau terdegradasi. Nah ini komponen, ini yang di belahan terdegradasi tadi, ini yang menjadi riset kita. Kalau ada yang suka kimia molekuler SMA atau apa, benar ini masukkan di lab, ya, lihat seperti apa. Di tiap contoh, di sini tinggi dan yang sini rendah. Lihat. Di sini fertility-nya bagus, kenapa? Jadi metodenya tidak terbelah. Oh, di sini perlu ada, ingat ya, ada logam berat ketika dikasih pupuk lalu tambah gila. Itu ada riset itu. Jadi kita hati-hati melihat komponen apa yang besar itu baru kasih pupuk. Tidak semua harus dikasih. Ini ya, tetap kita akan belajar tapi di pertemuan kelima kanan. Tapi yang ini degradasi ini seperti ini. Siklus ya geologi lingkungan tambang ya, batuan pelapukan, ada ion air tanah sungai kemudian tanaman. Ini siklusnya. Perubahan geokimia akibat penambangan. Kita tambang tapi tetap ini dengan ilahan tambangnya kita yang beraksi ya. Tidak apa-apa, nanti kalau yang jadi bawahnya itu orang gini, orang apa semua bisa belajar tentang ini. Ini kalau hilangnya topsoil, ini degradasi ya, menyebabkan KTK rendah, pH tidak stabil, terus aktivitas mikroba menurun. Ya. Ya kenapa? Hilang topsoil. Ini degradasinya. Kemudian terjadi pelapukan mineral oksida efek, ini dia meningkatkan kelarutan logam. Ya kan? Penurunan pH tanah, ya, penurunan pH tanah ini karena disebabkan kelirian karbon basa. Ini semua, ya, ini semua. Ini sambil jalan kalau ada yang bisa yang menanyakan silakan. Tidak sudah jawab dulu. Ada ya? Silakan. Siapa Mas Arifah? Silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Sripa Septiani Fadila. Mungkin Pak saya akan menyinggung sedikit. Kan sekarang Pak banyak tambang yang menggunakan hidrometeorologi untuk mengolah nikel yang low grade. Sedangkan dulu itu nikel yang low grade itu jarang digunakan, jarang diolah sebagai untuk penutup lahan untuk reklamasi. Bagaimana itu Pak penanganannya juga yang nikel itu yang lapisan limonit yang low grade digunakan diolah kembali? Ya, tidak ada lagi untuk kayak pertanyaan di situ ya. Pertanyaan bagus karena memang sekarang lagi tren pengolahan nikel itu ekstrak nikel dia hanya pemanasan. Dan sekarang hidrometalurgi. Sekarang banyak larutan hidrometalurgi pakai expal, hydrolysis, acid leaching ya. Jadi itu dan menggunakan low grade. Nah, kalau begitu memang harus diamankan benar-benar topsoilnya. Ya. Kemudian kalau di daerah hutan itu diamankan semua pohon-pohon tumbuhan apa untuk dicaca dijadikan biomas, ya. Lalu kemudian dikembalikan, atau bikin biomas itu dicampur dengan. Tetapi kalau sudah memang tidak cukup, dibuat biasanya simpotin. Kalau adanya digali, kalau bikin pot 2-4 kali lipat kan berapa? Nanti dimasukkan tanah tadi biomas dengan tanah apa namanya topsoilnya, kemudian ditanam. Kalau semua ditanam tidak cukup lagi, cuma pertanyaan tadi, ya. Nanti pada saat tumbuh akar crop tanamannya apa, mana ada daunnya apa turun bisa menjadi humus.
Bagus pertanyaan. Gimana kira itu? Coba kita dulu. Ya, lanjut pertanyaan. Ya, silakan. Siapa? Istirahat. Oke, silakan. Pak, saya mau bertanya, mengapa tanah bekas tambang nikel itu sulit untuk divegetasi, Pak? Oh, ya. Jadi pertanyaannya sama dengan kenapa saya memang memasukkan nikel ini di pertemuan ini. Karena kita di Sulawesi Selatan banyak sekali nikel. Dan faktanya kita lihat waktu ke lapangan, kuliah lapangan tiga, banyak yang tidak bisa tumbuh. Dan tadi kita sudah menyampaikan karena unsur fertility-nya, kesuburan tanah di lahan itu sudah terkontaminasi, sudah terdegradasi akibat logam berat. Itu tadi, bagus pertanyaannya. Sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana menangani logam berat di dalam media. Ya, nanti insya Allah kita akan ketemu di penanganan. Lanjut, satu orang lagi boleh? Ya. Ini Pak, kalau semisal sudah dilakukan reklamasi Pak, mungkin nggak kalau degradasi itu dilakukan kembali, degradasinya akan terjadi lagi Pak setelah reklamasi. Baik, kalau rehabilitasi yang sudah tumbuh tadi tidak dipelihara dengan baik, satu, kemudian misalnya ada masalah waktu dibuat reklamasi penataan lahannya tidak bagus, kemiringan dengan apa, terbuka lagi kembali, jatuh berarti boleh terpapar lagi, ya kan? Satu, terus masuk aliran lagi, drainasenya tidak jelas lagi, itu bisa saja. Atau mungkin karena kebijakan penambangan di wilayah reklamasi, karena sudah ada aturan juga itu, sudah reklamasi bisa ditambang lagi, ada permennya, tapi itu sudah persyaratan biasa. Iya. Sebelumnya, ya itu benar, itu bisa. Jadi seperti itu sudah direklamasi tadi. Ya. Nanti kalau sudah belajar kita tentang bagaimana penanganan, remediasinya, revitalisasi apa semua, pasti ketemu. Oh, ternyata ini yang dimaksud untuk mengelola degradasi. Hari ini kita banyak cerita degradasi, memperlihatkan ini loh lahan yang kita sudah lakukan. Siapa yang lakukan? Ya orang tambang juga. Ya. Jadi kalau orang tambang yang kelola, ya orang tambang juga yang harus merencanakan lahan yang reklamasi. Baik, cukup ya. Jika pertemuan berikutnya saya akan berikan tugas 1 minggu terkait dengan ini. Ya, nanti saya akan masuk tugasnya ya. Laporan tentang. Kalau demikian kita tutup. Bagus kita tutup dengan doa lagi. Ya, bisa cepat ya. Silakan. Teman-teman, setelah berakhirnya kuliah hari ini, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih dan semoga pertemuan kita ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa memanfaatkan pertemuan hari ini. Ya, kalau ada kekurangannya, sorry, selamat ya. Nanti kita diskusikan kembali nanti. Terima kasih. Ya, tidak ada lagi ya. Hari ini hadir semua ya. Terima kasih. Minggu depan ada lagi semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengolahan lahan dan reklamasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.